dari setiap teman-teman yang juara itu biasanya mereka punya rumus sendiri-sendiri, perlakuan sendiri-sendiri yang nggak harus sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga gacor ini terutama faktornya adalah ketelatenan merawat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Di kolom komentar ada sahabat kita sesama penghobi perkutut menanyakan perihal apakah perkutut juga harus diembunkan, artinya dalam melakukan perawatan perlukah pengembunan untuk perkutut yang kita rawat tersebut. Teman-teman, pendapat saya bahwa kalau sebenarnya perkutut ataupun hewan apapun ya teman-teman, hewan peliharaan ini sebenarnya dia erat kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh pemiliknya atau perawatnya. Sebagaimana misalkan perkutut atau hewan apapun di alam, dalam hal ini perkutut ya, karena konteks kita adalah pecinta perkutut. Di alam tentunya yang mendidik perkutut untuk beraktivitas atau mendidik perkutut untuk melakukan berbagai hal dalam kebiasaan sehari-hari ini tentunya apapun yang tersedia di alam itu yang membentuk naluri perkutut untuk melakukan apapun itu dalam kebiasaan sehari-harinya. Ketika perkutut tersebut dirawat, maka perkutut tersebut harus beradaptasi dengan perlakuan yang dilakukan oleh perawatnya. Tentunya kalau di alam terbuka, perkutut sudah tentu dipastikan setiap pagi ya pasti kena embun kan gitu. Kecuali ya perkutut yang tidur di gua atau apa ya misalkan yang tidak terkena embun. Kalau perkutut yang umumnya tidur di pohon-pohon ini ya tidak bisa dipungkiri pasti terkena embun, teman-teman. Sehingga di alam sendiri terbiasa perkutut itu terkena embun. Ketika dirawat, terutama perkutut yang baru dapat dari alam, tentunya ini mempermudah perkutut tersebut untuk melakukan adaptasi karena kebiasaan sehari-harinya dengan cara diembunkan. Maka kemudian ketika dikaitkan dengan pertanyaan apakah perkutut tersebut harus diembunkan atau tidak, bagi saya sebaiknya disesuaikan dengan riwayat sebelum kita rawat itu, apakah perkutut yang langsung dari alam, apakah perkutut yang dari ternak, ataukah perkutut yang sudah diombyok sekian waktu misalkan. Maka bagi saya teman-teman ya, ketika kita mau ngombyok itu tidak ada salahnya juga ngobrol sama si penjual perkutut tersebut untuk menanyakan misalkan sudah berapa lama di kandang ombyokan di kios tempat perkutut tersebut dijual itu, teman-teman. Nah, terkait apakah nanti baiknya diembunkan atau tidak, bagi saya yang pertama pertimbangannya ketika itu dari alam itu sebaiknya diembunkan, teman-teman, yaitu menyesuaikan kebiasaan sebelumnya. Artinya misalkan teman-teman dapat dari jaring atau dapat dari mikat yang langsung diambil dari alam. Nah, itu menurut saya untuk mempermudah adaptasinya itu baik untuk diembunkan. Tapi kalau dari ternak yang tidak terbiasa diembunkan atau dari misalkan ombyokan tadi ya tidak diembunkan, tidak masalah. Selain itu, fungsi dari diembunkan bagi sebagian perawat burung maupun perkutut ya terutama, mereka meyakini bahwa ini untuk menstabilkan birahi perkutut biar tidak terlalu berlebih birahinya, teman-teman. Nah, terkait itu jawabannya benar atau tidaknya itu silahkan saja teman-teman menguji coba pada perkutut teman-teman sendiri. Itu jadi dengan teman-teman melakukan itu, insya Allah kayak cara dengan cara pengembunan ini kan tidak membahayakan perkutut ya teman-teman. Tidak apa-apa, dilakukan saja uji coba yang semacam itu. Dengan seperti itu teman-teman akan mendapat tambahan pengalaman yang langsung dari diri teman-teman sendiri. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, kalau dikaitkan dengan apakah mempercepat gacor atau tidaknya, ya ini tidak bisa. Kalau bagi saya ya, saya meyakini bahwa gacor itu faktornya banyak gitu loh. Nah, jamu yang paling ampuh untuk gacor itu adalah sabar. Itu kalau rumus saya itu, teman-teman.
Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang memberi saran terkait jamu, terkait perawatan harian yang diberlakukan dengan caranya masing-masing. Itu menurut saya hanya faktor-faktor pendukung teman-teman, karena faktanya kalau teman-teman mau turun ke lapangan, misalkan pas lagi ada perlombaan perkutut itu, perkutut juara itu, coba teman-teman saja tanya dari setiap teman-teman yang juara itu, biasanya mereka punya rumus sendiri-sendiri, perlakuan sendiri-sendiri yang nggak harus sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga gacor ini terutama faktornya adalah ketelatenan merawat teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, perkutut gacor itu faktor utamanya adalah ketelatenan si perawat perkutut tersebut. Perkara jamu, kemudian perlakuan harian itu adalah sifatnya pendukung teman-teman. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga ada manfaatnya. Bagi yang sependapat silahkan dipakai apa pendapat saya ini, bagi yang berlainan pendapat silahkan saja. Yang penting di dalam sama-sama kita penghobi perkutut ini, kita pererat persaudaraan, sekalipun mungkin ada perbedaan pendapat, yang harus kita kokohkan adalah persaudaraan sesama penghobi perkutut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.